Halo teman-teman, kenalin aku Erni. Oke, ini video pertama aku tentang sharing apapun lah pokoknya. Nah sebenarnya aku pengen bikin konten YouTube itu udah lama, udah setahunan yang lalu pengen ngerealisasiin sekitar tahun 2022. Tapi nggak tahu karena takut, malas, mager, jadi nggak terrealisasi. Untuk video kali ini aku mau sharing tentang kalau di sekolah sebenarnya dipelajari sih, tapi intinya mau jelasin relate-nya sama kehidupan itu kayak gimana. Ini kalau di sekolah dipelajari di materi sosiologi kelas 11, yaitu tentang eksklusi kayak gitu. Jadi sama ini sih sebenarnya bentuk nggak setuju aku sama beberapa pendapat orang tentang sekolah itu nggak penting gitu. Makanya aku bikin video ini, semoga bisa menyadarkan kalau sekolah itu penting kayak gitu. Tinggal gimana cara kita memahami materinya yang ada di sekolah dan gimana caranya kita menghubungkan kayak gitu materi yang ada atau konten yang ada dengan masalah di kehidupan nyata gitu. Halo teman-teman, langsung aja ya. Oke, nggak usah banyak basa-basi. Oke. Ini intinya aku mau ngomongin tentang eksklusi. Ada yang pernah dengar nggak istilah eksklusi kayak gitu? Eksklusi, mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar sama sekali ya. Apa itu eksklusi kayak gitu? Jadi langsung aja, eksklusi itu merupakan proses yang menghambat atau menghalangi individu atau kelompok untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, bisa berpartisipasi dalam bidang ekonomi, bisa politik, ataupun yang lainnya. Oke, jadi contoh simpelnya itu kayak gini. Tadi kan pengertiannya intinya untuk berkontribusi di masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, kita harus punya sumber daya, kayak gitu. Nah, sumber daya itu kan jenisnya banyak, gitu. Nah, contohnya itu kayak gini aja. Misal, aku sebagai seorang individu pengen berkontribusi di masyarakat, yaitu di bidang kesehatan. Aku pengen bermanfaat dengan cara menyembuhkan orang-orang yang sakit, masyarakat yang sakit, kayak gitu. Nah, berarti untuk merealisasikannya, aku kan butuh pengetahuan kan, gimana cara nyembuhin orang, kayak gitu. Berarti untuk dapat pengetahuan itu, aku harus kuliah, gitu. Nah, untuk kuliah, itu kan pasti butuh biaya, gitu kan. Nah, kalau misal aku punya biaya, berarti aku bisa kuliah di kedokteran. Setelah lulus, aku bisa berkontribusi di masyarakat, kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak punya biaya untuk lanjut kuliah di kedokteran, berarti kan aku nggak bisa kuliah di kedokteran, terus nggak bisa berkontribusi di masyarakat, kayak gitu. Nah, ini yang dinamain eksklusi tadi, kayak gitu. Nah, jadi eksklusi itu disebabkan oleh apa sih? Kalau dilihat dari contoh, aku pengen bermanfaat atau berkontribusi di masyarakat dengan menyembuhkan orang. Jadi aku harus jadi dokter, tapi untuk jadi dokter itu kan harus kuliah dan butuh biaya. Nah, permasalahannya tadi aku nggak punya biaya, kayak gitu. Berarti penyebabnya itu karena pendapatan yang rendah atau bisa jadi kemiskinan, kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita aja deh, nggak usah ngomongin masyarakat secara luas, gimana kita sekarang atau di masa depan nggak sampai menghadapi persoalan itu. Gimana caranya kita atau anak kita nanti punya akses untuk berkontribusi di masyarakat, entah dengan profesi apapun. Itu jawabannya, yaitu dengan punya uang atau dana, atau ya istilahnya punya anggaran untuk mengakses tadi yang kita butuhkan di masa depan atau sekarang. Gimana caranya kita punya uang? Nah, jawabannya kan pasti kerja gitu. Nah, kerjanya kerja apa? Kayak gitu. Apakah harus kerja dengan gaji tinggi, yang tinggi banget kayak gitu, sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan kita jadi dokter, jadi PNS, dan lain-lain? Apakah hanya pekerjaan itu aja yang nantinya di masa depan memudahkan kita untuk mengakses apa yang kita butuhkan sehingga kita bisa berkontribusi di masyarakat, kayak gitu. Sedangkan untuk beberapa orang yang memiliki pekerjaan tertentu dan gajinya pas-pasan kayak gitu, apakah nggak bisa
mencukupi kebutuhan di masa yang akan datang? Menurutku enggak kayak gitu. Semua tergantung apapun pekerjaannya kayak gitu. Semua tergantung gimana orang itu mengatur keuangannya. Kalau dia bisa mengatur keuangan atau punya financial planner yang bagus kayak gitu, dia pasti akan bisa mencukupi kebutuhannya di masa yang akan datang kayak gitu. Oke teman-teman, pembahasan materi tentang eksklusi kali ini kayaknya cukup sampai di sini. Yang terakhir, harapannya setelah nonton video kali ini, semoga aku dan teman-teman selalu atau senantiasa dikasih rasa atau kesadaran untuk terus belajar, baik itu mengatur keuangan ataupun belajar yang lainnya, supaya kita bisa menghadapi apapun keadaan sekarang ataupun di masa yang akan datang. Ingin ku buka lembar baru untuk